critical thinking. Halo Kak Bulan. Halo Kak Iin. Wah, Kak Bulan, boleh ya Kakak perkenalkan diri dulu? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Bulan Simatupang. Saat ini aku menjadi mahasiswa baru di UPN Veteran Yogyakarta, Kak Iin. Wah, hebat banget ya Kak. Boleh dong ya aku nanya sama Kakak. Boleh, boleh. Oke, aku penasaran ya Kak. Untuk topik kita hari ini, apa sih sebenarnya maksud dari critical thinking itu sendiri? Dan mengapa sih kita perlu untuk tahu tentang critical thinking? Oke, jadi Kak Iin, critical thinking atau berpikir kritis itu adalah cara berpikir individu untuk merespons sesuatu seperti informasi ataupun berita, masalah, dengan menganalisis fakta-fakta yang ada untuk membentuk sebuah penilaian. Nah, alasan critical thinking atau berpikir kritis ini menjadi hal yang penting untuk kita sebagai soft skill karena berpikir kritis ini atau critical thinking ini akan membantu kita untuk terhindar dari informasi yang hoax, informasi-informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Apalagi di zaman sekarang kan banyak tuh berseliweran informasi atau berita-berita hoax. Namun dengan skill critical thinking, kita dapat menyaring berita-berita tersebut dan kita dapat milah-milah mana berita yang benar-benar dapat kita percayai. Oke, hebat banget ya Kak. Berarti critical thinking itu sendiri sangat penting ya untuk kita. Wah, Iya, Kak. gimana sih cara Kak untuk menerapkan critical thinking itu sendiri dalam kehidupan? Oke, jadi sebenarnya cara menerapkan critical thinking itu mudah. Yang pertama-tama kita lakukan itu adalah mengenali masalah atau informasi yang ada di hadapan kita. Lalu kita kumpulkan lagi informasi mendalam mengenai masalah yang sebelumnya udah kita temukan. Kita gali lagi informasi mendalam, dan dari situ akan muncul persepsi-persepsi baru. Nah, setelah persepsi baru muncul, serta kita mendapatkan informasi yang lebih lanjut, kita tuh bisa mulai menganalisa informasi serta persepsinya. Kita mulai tentukan tuh, mana nih yang informasi atau persepsi yang benar-benar sejalan sama kita, dan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir, dengan keputusan yang tadi, analisa yang sebelumnya kita lakukan, kita bisa menarik sebuah keputusan. Dan setelah kita menerapkan critical thinking, kita nggak langsung ambil keputusan kayak yang berita langsung percaya, yang informasi langsung percaya gitu lah. Berarti ya, sebenarnya kita harus menganalisis dulu ya Kak, apa yang Iya, ada. kita setuju. Wah, aku ada pernyataan pribadi nih Kak. Aku pernah dengar kalau Kakak sebagai penulis wattpad ya, yang bukunya udah diterbitin. Iya, Kak. Hebat banget nih Kakak. Aku ada pertanyaan nih sebagai penggemar, boleh gak Kak? Boleh, 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 Kak. Boleh, Kak Iin. Oke, aku mau nanya nih, pasti dalam sebuah cerita, pasti ada yang namanya konflik ya Kak. Nah, gimana Iya. sih cara Kakak berpikir sehingga konflik itu yang antara tokoh, antara protagonis dan antagonis itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan solusi yang kalau kita bilang yang hebat gitu, yang baik sehingga para penggemar Kakak tertarik untuk membaca. Nah, ini juga Kak selaras nih dengan topik kita pada hari ini, critical thinking. Jadi sebagai penulis Wattpad, aku juga tuh menerapkan skill critical thinking dalam menulis novel agar cerita ini kan bisa berjalan menarik antara satu peran dengan peran lain, antara antagonis dengan protagonis, semua bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena ada skill critical thinking. Di mana sebagai seorang penulis, aku sendiri memanfaatkan skill ini untuk memacu lebih dalam lagi mengenai karakter-karakter dari setiap pemeran yang ada di novelku, mengenai masalah-masalah yang ada. Semuanya itu Kak dianalisis. Dianalisis mendalam kayak cara kita menerapkan critical thinking sebelumnya tadi. Makanya bagi seorang penulis, apalagi penulis muda mungkin ya, skill critical thinking ini sangat diperlukan untuk membantu kita mengembangkan karir dalam dunia kepenulisan, Kak. Hebat banget nih Kak, pengalamannya bisa Terima seru kasih. juga ya. Aku sebagai penggemar dan juga seperti itu, aku pikir cuma tulis-tulis doang, ya ide, tapi padahal banyak hal yang harus dilakukan ya. Iya, Kak. Sobat, kita udah tahu nih bahwa dari novel aja kita bisa menikmati hidupnya nih ya.
Seharusnya kita Hmm. juga punya masalah atau punya sesuatu yang udah kita dapatkan, kita harus analisis dulu apakah itu benar atau Hmm. enggak. Terima Iya, kasih Kak. Kak Bulan untuk hari ini. Kali ini. Nah, sobat, untuk topik kita yang kedua nih, yaitu topik yang jarang kita perhatikan. Tapi menurut aku ini sangat butuh nih untuk kita ketahui, yaitu tentang stress management. Halo Kak Yasmin. Hai semua. Wah, semangat banget nih Kak hari ini. Ya dong, harus. Wah, boleh dong ya, aku minta perkenalkan diri dulu sama sahabat-sahabat Koko. Hai semua, kenalin nama aku Yasmin Najwa Salsabila. Kalian bisa akrab manggil aku Mimin atau yang lebih polite-nya Yasmin. Aku lulusan dari Madrasah Aliyah Mahad Az-Zaitun tahun 2022. Wah, keren banget nih Kak. Kak Yas, aku mau nanya-nanya nih sama Kakak. Boleh ya? Ya, silakan. Ini sebagai pendapat aku sendiri ya Kak, kayak kenyataan. Aku tuh sering ngerasakan atau sering bilang sama orang-orang, aku tuh lagi stres. Nah, jadi kayak sering merasakan stres kalau aku bilang sama orang lain. Nah, sebenarnya apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa kita sedang merasakan stres? Nah, untuk ciri-ciri dan tanda-tanda kita sedang mengalami stres sendiri itu banyak banget ya, In. Di antaranya itu kita itu sulit tidur, kemudian kita kehilangan motivasi, kehilangan nafsu makan, terus penurunan daya ingat, kita bersifat apatis. Apatis itu adalah sikap acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Habis itu kita merasa sedih, cemas, putus asa, terus kita tuh cenderung juga melakukan hal-hal yang negatif. Nah, yang parahnya lagi, itu tuh bisa muncul keinginan untuk bunuh diri. Seperti itu. Wah, berarti sangat berbahaya ya kalau ada stres itu Kak ya, kalau nggak langsung ditanggulangi. Iya. Nah, gimana sih dampak stres sebenarnya yang bisa terjadi jika stres itu berkepanjangan? Nah, untuk dampak dari stres berkepanjangan sendiri, itu tuh ada dua. Yang pertama itu dampak secara fisik, yang kedua itu dampak secara perasaan. Untuk secara fisik sendiri ini, kita tuh mudah merasa lelah, terus mengalami kesulitan tidur, sakit kepala, terus kemudian nyeri dan sakit pada bagian leher dan bahu, kemudian sakit perut. Untuk depresi perasaan sendiri, itu kita sering mengalami sedih, cemas, khawatir, kemudian mudah marah, terus mudah kehilangan kesabaran juga, dan sulit konsentrasi terhadap pelajaran atau apa sedang yang kita lakukan gitu. Kita sulit untuk berkonsentrasi. Berarti dampaknya itu nggak dari mental doang, tapi fisik juga ya Kak? Iya. Wah, berarti sangat berbahaya kalau nggak dilakukan dimanajemenkan ya. Wah, berarti aku mau tahu dong ya, boleh Kakak bagiin caranya agar kita bisa memanajemenkan stres ini. Nah, untuk memanajemen stres sendiri, ini tuh terdapat beberapa langkah. Yang pertama, kita identifikasi dulu nih, kita stresnya karena apa, gara-gara apa. Kemudian setelah kita mengidentifikasi stres kita bisa melakukan metode latihan 4A. Apa itu 4A? 4A itu avoid, alter, adapt, dan accept. Yang pertama, avoid. Avoid itu menghindari stres yang tidak perlu. Kemudian ada alter, itu mengubah situasi. Dan ada adapt, beradaptasi. Dan yang terakhir, accept, menerima. Nah, untuk avoid sendiri, kita melakukannya dapat dengan cara pelajari cara mengatakan tidak, kemudian mengendalikan lingkungan kita, dan membuat rencana to-do list. Kemudian, yang kedua, alter, mengubah situasi. Kita bisa mengekspresikan perasaan kita, tidak disimpan perasaannya, kemudian bersedia untuk berkompromi, dan mulai mengatur jadwal yang seimbang. Selanjutnya, accept, menerima. Kita itu biasakan untuk tidak mengontrol situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Lebih baik kita mengendalikan diri kita sendiri
kemudian lebih banyak melakukan hal positif, dan belajar untuk memaafkan. Seperti itu. Selanjutnya, kita bisa meluangkan waktu untuk bersenang-senang dan bersantai, kemudian mengolah waktu dengan baik, dan menerapkan gaya hidup yang sehat. Itu penting. Seperti itu. Wah, berarti banyak banget ya yang bisa kita lakuin untuk menghilangkan stres. Berarti healing itu penting ya, Kak? Penting. Wah, penting banget. Berarti kayaknya aku lagi stres nih, atau lagi burn out nih, Kak. Kayaknya aku butuh buat healing. Wah, makasih banyak, Kak, untuk tadi ada pertanyaan terakhir dari aku. Oh iya, satu lagi nih. Untuk penutupan topik kedua, aku mau Kakak kasih motivasi nih untuk kami semua, sobat-sobat Bobo di sini, agar bisa lebih, kita bisa jangan stres lagi nih. Gimana, Kak? Sebenarnya motivasinya, bukan motivasi ya, lebih ke mindset ya. Mindsetnya kita isi dengan pikiran-pikiran yang positif seperti itu. Bila banyak, kan stres itu terjadi karena tuntutan ya, karena ancaman, jadi kita bisa merasa tertekan seperti itu. Jadi jalani saja sebaik mungkin, tidak usah terlalu overthink, dan menanamkan hal-hal positif di dalam diri seperti itu sih. Terima kasih banyak, Kak, udah bagi motivasinya yang keren banget menurut aku, dan semoga ini juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Kak Yasmin. Ya, sama-sama. Nah, sobat, untuk topik kita yang ketiga nih, yaitu topik yang gak kalah menarik nih dari topik yang kedua, yaitu topik tentang cara jitu jago public speaking. Kita udah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Aliani. Halo, Kak Aliani. Halo, Wah, Kak Aliani, boleh dong ya aku minta Kakak perkenalkan diri dulu. boleh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aliani, biasa dipanggil Aliani, kelas 3 SMA. Kesibukan sekarang lagi rebahan. Wah, pada sibuk semua nih. Wah, Kak, aku boleh nanya-nanya dong sama Kak Aliani. Boleh Kak? Wah, aku mau nanya tentang pendapat Kakak nih. Boleh ya? Aku mau nanya, apakah public speaking itu merupakan sebuah bakat yang dimiliki oleh seseorang ataupun sesuatu yang bisa dilatih oleh seseorang? Dan mengapa sih orang kebanyakan merasa tidak jago public speaking? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Kak Iing, aku jawab ya. Untuk beberapa orang, public speaking itu termasuk bakat, karena bisa berbicara di depan umum itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tidak semua orang bisa lakukan, tetapi mencapai public speaking yang bagus baru juga dilatih. Jadi walaupun tidak pintar ke public speaking, tapi kalau mau kita terus berusaha, latih pasti bakalan suatu saat nanti bakalan bagus juga cara atau public speaking tak. Nah, tapi kenapa banyak yang merasa tidak bisa atau tidak jago public speaking? Itu karena kurang percaya dirinya, karena public speaking itu mutami rasa percaya diri, sama bagaimana cara juga itu interaksi Korea supaya tetap stabil cara sampaikan audiens, bagaimana cara sampaikan audiens supaya audiensnya para mendengar bisa dipahami apa yang dimaksud gitu. Berarti public speaking itu bisa dilatih ya, Kak, jika kita berusaha. Ya bisa Kak. Oke, Kak, berarti aku sendiri nih ya sebagai pengalaman, aku tuh kalau ngomong di depan itu pasti gugup, dan kalau kita bilang itu namanya Ya demam panggung. gugup. Ya, demam Karena panggung, dia percaya diri. ya karena apa gitu kayak enggak percaya diri, kurang percaya diri tak. Bisa dilatih oleh semua orang, dan jika mereka mau pasti bisa ya, Kak. Jadi aku nih sebagai pengalaman diri sendiri, aku tuh sering presentasi diri di sekolah dulu, dan aku sering ngerasa yang namanya dengan demam panggung nih. Gimana sih cara Kakak untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu demam panggung? Ya, pertama-tama kita mengucapkan bismillah, berdoa semoga dikasih kelancaran dalam berbicara. Tarik napas yang dalam, terus tembuskan perlahan-perlahan, kutatap semua orang, kutatap itu audiens. Lalu orang-orang yang hadir menolak kanan kiri. Semua orang
semua orang untuk diriku sendiri, buat apa malu di depan mereka, dan sedangkan saya memiliki derajat yang sama-sama manusia. Jadi yang terpenting itu percaya diri sama menguasai materi supaya saat nanti atas panggung tidak gugup. Berarti kita jangan malu-malu ya Kak. Kita tuh Ya, harus bisa. Kita pasti bisa. Kita kayak sendiri bahwa semua orang bisa. Kenapa aku tidak? Wah, kita bicara dengan tentang ini nih. Boleh dong ya, aku minta kakak kasih tipsnya nih agar kita semua di sini bisa jago mampu. Tips dari saya yaitu tingkatkan rasa percaya diri, karena begini, kalau orang lain divat, kenapa saya tidak bisa? Nah, walaupun salah Ki tidak apa-apa Ji, setidaknya toh yang penting mau Ki berusaha mencoba dan terus mencoba. Dan kalau gagal Ki itu suatu keberhasilan Ji juga, dan tidak bakalan bisa Ki berhasil, tidak pernah Ki gagal. Dan untuk jago Ki public speaking harus latih dari harus kita terus-terusan berlatih gitu, walaupun walaupun contohnya misalnya bicara di depan kelas, di depan teman kelas, salah satu contoh kecil bisa dilatih rasa percaya diri kita dalam public speaking gitu. Kak, artinya kalau mau jago mampu itu berlatih ya Kak. Selalu berlatih gitu. Iya, selalu Kita bisa berlatih. gitu. Kita udah terbiasa untuk public speaking. Nah, ngomongin tentang public speaking nih. Aku nih orangnya takut nih Kak, mencoba hal baru. Apalagi tentang public speaking ini kita ngomong di depan orang ya, pasti ada rasa takutnya. Nah, boleh dong ya, aku minta motivasi nih dari Kakak agar kita berani nih untuk mencoba hal baru dan tidak takut gagal. Ya, baik. Kegagalan itu bukan hal yang memalukan dan tidak memendangkan bahwa kamu orang yang tidak beruntung sebagai manusia. Cobalah untuk berusaha positif dalam menghadapi suatu kegagalan. Jangan pernah menyalahkan orang lain atau diri sendiri. Wah, makasih banyak Kak Liani udah bagiin beberapa hal baru untuk kita. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan Amin. makasih banyak Kak udah bagiin tips dan Iya, motivasinya. Kak, sama-sama. Sekian podcast kali ini. Terima kasih karena udah nonton sampai akhir. Apa yang sudah didapatkan hari ini semoga dapat bermanfaat. Tidak hanya mendapat ilmu baru, tetapi dibuktikan dengan sebuah tindakan. Jangan lupa share ke sobat-sobat yang lain agar mereka juga dapat manfaat yang sama. Jangan lupa like,